Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Oke, kali ini di hadapan ada sebuah mesin ya, atau alat pengaduk atau mixer ya. Di sini untuk mixernya ini tidak rusak. Kita coba dulu ya. Masih mau berputar ini sebenarnya untuk mixer ini ya. Kali ini dibawa ke tempat saya karena tadi waktu dibuat untuk mengadon ya, terdengar suara gludak-gludak katanya, terdengar suara gemuruh ya di dalam. Dan ini saya mau mengecek saja ya, karena di sini juga masih mau berputar maksudnya. Dan di sini saya memperlihatkan caranya ya, cara membuka gearbox yang ada di atas. Itu ada gearboxnya, cara membukanya bisa teman-teman lihat ya di sini. Untuk membukanya memang cukup rumit kalau belum pernah melihat barangnya atau belum pernah membuka ya. Tapi kali ini saya akan memberikan sedikit contoh ya, sedikit gambaran bagaimana membuka sebuah mixer duduk seperti ini ya, merek turbo. Mungkin untuk merek-merek lainnya kalau bentuknya sama ya kurang lebih ya seperti ini membukanya, karena cukup rumit sekali ya cara membuka sebuah mixer ini. Pertama ini kita buka semua ya baut yang ada di bawah ya, ada sekitar 7 biji ya, 7 biji baut. Ini untuk membuka tutup bawah ya. Ini membukanya itu kalau pengen lihat gearbox itu memang agak ribet ya. Harus buka dari bawah dulu. Karena kalau langsung dibuka tutup yang atasnya tidak bisa, sebab bautnya itu sangat rumit ya, perakitannya harus dari dalam untuk membuka baut. Padahal cuman membuka tutup saja, tutup atas itu harus mempretelin semua barang ini ya. Oke, setelah terbuka semua baut ini, terlihat dalamnya ada sebuah mesin rangkaian. Ini rangkaian speed dinamo ya, atau mesin penggeraknya. Ada sebuah rangkaian, bisa ini rangkaian untuk mengatur speed dinamo putarnya. Dan di sini memang ini memang alat pekerja ya. Terlihat kotor, ini banyak tepung-tepungnya, karena ini juga sang pemilik punya usaha buat roti ya, jadi ya memang begini ya, banyak tepung yang menempel. Oke, untuk langkah selanjutnya ini saya buka switch ya, switch untuk arus ya. Ini pengaman, switch pengaman. Kalau pas waktu dibuka mixernya itu switchnya tidak nyambung ya, jadi tidak bisa dihidupkan. Untuk menghidupkannya harus dalam mode mengaduk ya. Di sini ada 3 buah baut, kita copot semua. Untuk dudukan switchnya, jangan takut salah ya. Kalau seandainya kawan-kawan ingin melihat sendiri ya, memperbaiki sendiri, apabila takut salah itu enaknya memakai video. Di video nanti kalau lupa bisa putar ulang ya videonya. Dan setelah switchnya terbuka ya, 3 buah baut ini, selanjutnya kita buka untuk modul ya, untuk rangkaian speednya. Untuk membukanya di sini
dari knop ya. Ini ada knop, itu ada listnya. Di sini ada semacam knocknya. Kita buka dulu ini knocknya dengan obeng ya. Nah, terlihat renggang, terus kita congkel ya. Di sini seperti ring penahan knop. Karena knopnya ini seperti payung, jadi ada penahannya. Nah, seperti ini ya, terlihat di sini juga sangat kotor. Setelah itu kita cabut untuk knopnya, dan di sini terlihat 2 buah baut ya yang menahan mesin speednya, pengatur speednya maksudnya. Ada 2 buah baut di sini. Untuk membukanya ya lewat luar. Di sini ada baut ya. Kita coba buka pelan-pelan. Sebenarnya ini mesin ini sudah kedua kali ya saya tanganin. Yang pertama itu fan belnya putus, karena memang fan bel bawaan pabriknya ini tipis sekali. Jadi ini sudah saya ganti fan bel ya, fan bel yang tebal ya, udah agak lama, ini sudah bekerja lama, baru kali ini kembali ya. Dan di sini sudah terangkat untuk mesin speednya, mesin pengatur speednya. Dan langkah selanjutnya ini tinggal memisahkan ya antara kaki bawah dengan bagian atas. Di bagian atas itu ada gearbox dan juga dinamo. Yang bawah ini cuman bagian kaki penyangganya saja ya. Dan untuk membukanya di sini ini yang paling agak membingungkan ya bagi kawan-kawan semua yang belum pernah menjumpai. Di sini ada sebuah sepi atau penahan ya yang berbentuk U. Untuk membukanya ini perlu dicongkel ya. Kita butuh 2 buah obeng min. Kita congkel ke samping, terus yang satunya menyongkel ke atas ya. Ini yang rawan patah ya ini ya, karena ini terbuat dari plastik. Jadi kalau tidak hati-hati bisa patah ya. Di mana ya carinya? Nah, sudah terangkat di sini. Kalau yang sudah terbiasa ya cukup mudah ya. Dan terus selanjutnya ini kita buka untuk asnya, as engselnya ini. Sebenarnya ini bukan as ya, ini besi lock ya. Kalau as engsel itu yang tadi ya, yang terbuat dari plastik, itu sebenarnya itu asnya. Tapi cuman menahan di bagian pinggir-pinggir kupingnya ya. Dan ini kita cabut untuk as lock pinnya, pin locknya untuk membuka mixernya. Mixer ini bisa di atas ke bawahin ya. Dan sudah tercopot ini untuk asnya. Yang sulit itu membuka ini ya knopnya, karena cukup dalam untuk knocknya. Dan tinggal kita cabut saja. Untuk asnya ini terbuat dari besi. Untuk membukanya cukup mudah, tinggal kita tekan, kita tarik saja ya. Dan di sini terlihat karat, nanti bisa dikasih pelumas. Dan setelah dua buah alat yang cukup sulit tadi dibuka, ini sudah bisa terpisah antara bagian bawah dan bagian atas. Nah, setelah itu kita ambil pernya ya. Ini sebenarnya yang asnya itu yang putih itu ya, asnya tadi dijepit dengan yang hitam itu. Ini asnya, dan juga per engsel ini biar menahan, tidak biar tetap kuat ya pernya.
Dan terus langsung saja kita buka, ada 4 buah baut ini baut sambungan, plastik sambungan antara bagian bawah dan bagian atas. Kita buka, ini ada 4 buah baut ya, kita buka semua. Di sini memang terlihat sangat kotor sekali ya, sangat-sangat terlihat kalau mixer ini bekerja ya, tidak buat untuk punya-punyaan ini. Ada 4 buah baut ya, kita buka, ini kita angkat. Dan di sini terlihat sebuah dinamo ya, atau motor penggerak dari mixer duduk ini ya. Dan setelah itu kita tinggal lepas ini bagian baut terakhir ya, baut penutup atas. Ini ada yang ada di dalam ini ada 3 biji. Pokoknya kuncinya itu buka semua baut ya, tapi perlu diingat-ingat ya. Tapi untuk bautnya ini sama semua untuk ukurannya ya, jadi sangat mudah untuk mengembalikannya nanti. Di dalam itu ada 3 buah ya, yang samping-samping motor penggerak. Terus ada 2 buah yang paling ujung ini, itu ada 2 buah ya. Untuk membuka gearbox saja ini harus mempretelin semua ya, memang nggak tahu ini bagaimana insinyur yang membuatnya. Tidak dipermudah tapi dipersulit ya. Setelah terbuka ini bautnya tinggal kita pisahkan ini penutupnya. Dan di sini sudah terlihat ya, ada sebuah roda dan juga fan belt ya. Untuk gearboxnya ini satu blok ini ya, nanti saya angkat dulu ini gearboxnya. Untuk fan beltnya ini masih bagus ya, jadi tidak masalah ini. Harganya juga mahal ya. Dan ini untuk gearboxnya sudah saya pisahkan ya dari tempatnya. Ini tinggal kita bongkar, kita lihat bagian mana yang rusak ya. Untuk membuka gearbox ini juga cukup mudah, tinggal kita lepas semua ini baut. Dan tentunya juga ini satu buah roda ini kita lepas juga ya, karena ada 2 buah baut yang ada di bawah sini ya, di bawah rumah gearnya. Ini cukup kencang nih ya, dulu saya kasih lem biar tidak lepas ya, karena saya pernah menjumpai ya, untuk mixer seperti ini itu gear ini lepas, jadi membuat fan beltnya rusak ya, atau gearnya oleng, terus fan beltnya rusak ya. Karena fan beltnya sendiri di online yang tebal itu lumayan harganya. Kalau yang tipis-tipis ya murah ya, sekitar 30 ribuan. Tapi kalau dibuat kerja ya kalau dibuat untuk kerja ya kurang bagus ya. Mengingat ini membukanya cukup sulit, jadi saya kalau ganti fan beltnya saya carikan yang bagus, yang tebal ya, biar lebih lama pemakaiannya. Oke, di bawah gearnya itu ada 2 buah baut ya, kita copot semua. Ini bautnya sudah tercopot semua, tinggal kita songkel saja ya. Untuk menyongkelnya ini
Sebenarnya cukup mudah ya, karena ini ada memakai bearing jadi agak seret ya. Di sini yang sebelah sini agak oblak ya. Saya curiga yang bermasalah itu di bagian ujungnya ya. Tapi tak ada salahnya kita bongkar semua ini. Kita lihat kualitasnya ya. Untuk gear-gearnya apakah masih bagus. Karena gearnya ini full plastik ya. Jadi kalau pelumasan kurang ya cepat rusak ya gearnya. Kalau takut ya diangkat pelan-pelan ya, tapi setelah teman-teman lihat tutorial ini pasti kalian teman-teman berani ya untuk membukanya. Dan di sini sudah terlihat ya ada 4 buah gear, dari besar, sedang, agak kecil, yang kecil ya, paling kecil ada situ. Dan di sini untuk bearingnya ini masih bagus ya, untuk spelengnya ini normal, tidak kocak betul ya, ini normal speleng bearing ya, memang segitu ya. Tinggal kasih pelumas saja nanti di dalamnya, tidak usah diganti ya untuk bearingnya. Oh ya, untuk bearing ini kalau masih belum pada gripis pelornya itu bisa dikasih pelumas lagi ya. Caranya tinggal disongkel saja penutup pelornya, itu kan ada penutupnya, kita songkel terus kita isi dengan grease yang baru. Nanti insya Allah bearingnya sudah kencang kembali ya. Dan di sini saya coba cek ini untuk bearingnya masih bagus. Dan untuk gigi-gigi di roda ini juga terlihat masih utuh semua ya, tidak ada yang pelewat. Ini tinggal kita tambahin pelumas saja nanti yang bagian dalam ya. Setidaknya untuk membuka ini kita tahu ya, walaupun tidak rusak kita juga tambah pengalaman ya. Dan di sini setelah saya buka yang oblak tadi ya, di sini terlihat sebuah gear ya, gear kecil ini agak seret dan juga pada meleot untuk giginya. Dan rumahnya ini juga, rumah gearnya ini juga sudah aus ya. Di sini terlihat sudah ada bekas ya, sudah pada aus. Dan mungkin ini penyebabnya yang membuat ada suara gemuruh ya ini ya, karena beban yang terlalu berat atau adonan yang terlalu banyak. Di sini untuk gapnya gear yang ini sudah renggang, tapi ini masih bisa ya, tinggal nanti sang pemilik dikasih tahu kalau ngaduk adonan jangan terlalu banyak ya. Nanti saya carikan ini untuk penggantinya lain waktu ya, ini karena ini masih bisa digunakan. Kita cari di online karena di tempat saya ini juga tidak ada ya kalau yang jual seperti ini, nggak tahu berapa harganya. Mungkin sekitar 500-an mungkin ya kalau satu gelondong ini. Untuk fan belnya aja sekecil itu saya beli 100, ambil 200 ya. Oke, setelah saya rakit kembali di sini saya tambahin pelumas. Ini sudah agak enteng ya untuk putarannya, cukup enak. Nanti semoga ini bisa lebih awet ya. Dan juga ini untuk sang pemilik nanti juga harus dikasih tahu
sewaktu ingin mengaduk adonan ini juga harus sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak. Oke, kita kembalikan lagi ini setelah kita cek semua. Ini fan belt ya, masih terlihat baru padahal sudah lama saya ganti ini ya. Ini harga sekitar 200-an ya, kurang lebih ya, saya lupa, udah lama. Tapi masih bagus sekali ini, masih bisa dipakai ya. Walaupun ada agak kendor tapi nggak masalah ini, karena ini gear yang bergigi jadi masih bisa ya. Dan ini untuk tips lagi ya, kalau memasang gearbox ini usahakan jangan miring ya, dan juga harus kencang, karena ini ada sebuah gear ya, dua buah gear yang dihubungkan dengan satu buah fan belt. Kalau miring itu nanti fan belt yang kalah ya, bisa putus nanti. Jadi kalau memasang gearbox ini usahakan yang lurus dan juga kencang ya. Oke, bagaimana ya untuk perakitannya ini, saya skip saja ya. Di sini saya hanya memberitahu ya, membagi pengalaman cara membuka saja. Kalau saya teruskan untuk pemasangannya ini cukup lama videonya, jadi untuk video kali ini saya akhiri saja ya. Untuk perakitannya bisa teman-teman improve sendiri, bagaimana tadi bisa dilihat di video ya, ataupun kalau kawan-kawan yang ingin membuka sendiri ya, saya sarankan untuk pasang kamera HP ya. Jadi kalau lupa ya bisa diputar kembali ya untuk rekamannya, jadi tidak merepotkan. Itu trik yang cukup simpel kalau ingin memperbaiki sesuatu tapi kita termasuk pelupa, jadi kebanyakan bisa bongkar tidak bisa pasang ya. Ya begitulah ya triknya. Kalau mau membongkar sesuatu kita tinggal pasang kamera HP ya. Pasti teman-teman tidak usah kamera yang bagus, yang penting bisa dilihat saja ya sebagai patokan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri daripada kepanjangan dan banyak ngomong nggak jelas seperti ini ya. Terima kasih bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa supportnya, like, comment, dan juga subscribe. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dengan senang hati akan saya jawab ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.